Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa pengaruh besar dalam penyebaran informasi. Nah, Sobat Baper sekalian, supaya tidak salah persepsi, yuk kita diskusi dengan para ahli di Baper, bincang asik seputar kanker. Tomotherapy versus conventional Linacs. Tumors are in or around healthy tissue. Conventional Linac systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region, as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives tomotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Tomotherapy by Accuray. Halo Sobat Baper sekalian, dimanapun juga berada. Kembali kita akan bincang-bincang sehubungan dengan peringatan Hari Kanker Anak Sedunia yang jatuh pada bulan Februari. Untuk kesempatan ini kita sangat beruntung sekali dikunjungi oleh seorang dokter spesialis anak, konsultan hematologi onkologi yang cantik ini, yaitu Dr. Ludi Diani Rahmartani. Hai Dr. Ludi, dipanggilnya adalah Dr. Ludi. Ya, betul. Nah, Dr. Ludi apa kabar? Baik Prof, terima kasih Prof atas kesempatannya. Ya kan bulan Februari ini kan bulan peringatan kanker anak sedunia. Jadi memang kita memfokus untuk bincang-bincang tentang kanker anak, memberikan informasi kepada sobat baper sekalian tentang apa dan bagaimana tentang kanker anak. Betul. Nah, kanker apa saja sih yang sering terjadi pada anak-anak, Dr. Ludi? Baik, terima kasih Prof. Jadi memang kalau kita bicara soal kanker anak, walaupun prevalensinya atau insidensinya lebih kecil, tapi masalahnya besar ya. tapi kan masalahnya besar ya Prof. Karena ini masa depan bangsa, anak-anak kan masa depan bangsa. Jadi walaupun hanya 4-5%, paling sering adalah leukemia atau kanker darah. Nomor 2 kalau berdasar dari epidemiologi atau data yang ada, di kita paling sering nomor 2 adalah retinoblastoma. Mata ya? Iya, mata. Tapi ternyata sekarang setelah kami mencoba melakukan registri untuk tumor otak seperti yang di luar negeri, Bro. Luar negeri kan brain tumor itu kan juga banyak ya, Bro. Nah, sekarang ternyata brain tumor tuh ternyata datanya juga banyak. Cuman kita masih mengkolek datanya. Jadi memang pertama leukemia, kanker darah, dan yang kedua retinoblastoma mungkin atau brain tumor ya. Betul. Luar biasa sekali ya penderitaannya. Banyak pertanyaan dari masyarakat gitu. Kenapa sih anak-anak bisa kena kanker gitu loh? Kan ada yang bahkan ada yang bayi sekali kan ya. Iya, baru lahir. Baru lahir juga sampai 2 tahun, kemudian ada di atasnya. Ngomong-ngomong, anak itu sampai umur berapa kalau di kita? 18 atau 16? Ya, anak itu kita usia 0 sampai 18. Jadi begitu tahun. Dia lahir sampai usia 18 tahun masih kita pasien kita. Itu kan variasinya besar. Itu bagaimana tuh? Kenapa anak-anak bisa kena kanker? Apalagi yang bayi-bayi gitu loh. Iya, kalau untuk bilang penyebab kanker anak atau etiologinya itu multifaktorial ya, Pak. Ada yang bilang dari genetik,
itu mungkin sekitar hanya 5%. 5%. Terus kemudian dari gaya hidup atau dari lingkungan itu juga semuanya sebenarnya berpengaruh, tapi tidak ada yang langsung mempengaruhi secara langsung apakah hal itu yang membuat jadi kanker. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa yang membuat hal seperti itu adalah mutasi genetik, tapi yang membuat mutasi genetik itu yang Itu yang kita kita belum nggak tahu. tahu. Apakah itu diturunkan? Apakah itu didapat? Ya Betul, kan? Prof. Ya. Ya. Jadi Nah. yang paling baik adalah kita mendeteksi lebih awal, Mhm. jadi kesembuhannya lebih baik. Mhm. Ada juga yang bertanya, faktor resikonya apa sih? Bagaimana sih kita mencegah gitu keturunan apa tadi kamu bilang masa depan bangsa Masa depan bangsa. dari terkena kanker ini bagaimana? Ya, Prof. Kalau yang setelah kita pelajari ini kan memang karena tadi yang saya bilang penyebabnya multifaktorial, belum ada yang menjadi penyebab atau faktor risiko khusus. Jadi pencegahannya adalah ya kita harus hidup Sehat. Melakukan 5 langkah yang cerdik itu dari Kemkes, yang enyahkan asap rokok, mengurangi stres. Asam rokok dari orang tuanya ya, kena ke anaknya ya, anaknya sih nggak ngerokok gitu ya kan. Iya. Jadi memang gaya hidup sehat, makan makanan yang seimbang, bergizi, istirahat yang cukup, aktivitas yang baik. Kan tetapi kan memang saya juga kadang-kadang berpikir cerdik itu kecuali asap rokoknya. Kalau anak-anak kan lari-lari mulu, tandanya kan aktivitas fisik pasti bagus gitu kan. Makanan ya orang tuanya ngasih makan. Jadi lebih ke arah pendidikan ini harus diberikan kepada orang tua kali ya. Iya, karena untuk kan bagaimana memberikan menjaga, makan dan Betul. sebagainya. Betul. Luar biasa sekali. Kemarin saya ikut beberapa kegiatan peringatan Hari Kanker Anak Sedunia dan saya lihat bahwa memang benar sekali penderitaan anak-anak terkena kanker ini luar biasa ya. Maksudnya bukan penderitaan karena penyakitnya saja, tapi penderitaan karena pengobatannya ya. Betul. Praktis dia kehilangan waktu masa anak-anaknya untuk periode waktu tertentu. Apalagi dengan anak tuh kan masih tumbuh kembang. Persis, ya, Pak. Iya. Tumbuh kembangnya pasti terganggu. Sekolahnya terganggu. Iya. Masa depannya nggak tahu nanti mikirnya gimana. Gitu. Jadi, belum lagi late effect dari pengobatan. Betul. Yang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Betul. Gitu kan. Jadi memang pengobatan kanker anak ini harus mendapatkan perhatian yang lebih khusus ya. Setuju nggak Dokter Lugi? Setuju banget, Prof. Karena kalau kita bicara anak kena kanker itu sebenarnya bukan hanya anaknya aja, yang pasiennya aja, tapi keluarganya ikut sakit semua kan, Prof. Iya, karena pasti. Kan ya anak kurang berat badan nggak naik aja orang tua udah pusing. Apalagi kalau anaknya kena kanker itu kan pasti orang tua. Apalagi ada kakaknya, ada adiknya. Iya. Gitu. Iya. Jadi memang masalahnya anak ini bukan manusia kecil, tapi memang suatu entity khusus gitu ya kan. Nah, ada lagi pertanyaan, kanker anak tuh bisa dideteksi atau enggak sih? Ya, Prof. Saya nanya ke kamu loh waktu itu pakai WhatsApp ya kan. Ya. Karena itu pertanyaan dari orang yang paling penting gitu loh. Iya, untuk deteksi itu yang paling penting ya Prof ya, karena kan orang tua itu kan yang memegang anak sehari-hari. Jadi kalau dia ada perasaan mungkin kok ada yang berbeda ya dengan anaknya, mungkin dia bisa konfirmasi ke dokter. Kenapa? Karena kalau misalnya yang sebenarnya bisa dideteksi itu adalah yang lebih yang ke tumor padat ya Prof. Ya kan, kalau memang misalnya kok ada Jadi kanker anak itu ada 2 macam ya. Iya. Ada yang hematologik dan yang leukemia atau limfoma, satu lagi yang tumor padat, tumor kanker padat. Kanker padat tuh yang seperti tumor di mata, retinoblastom, neuroblastom, tumor ginjal, tumor hati, gitu di mana-mana bisa Prof. Tumor tulang gitu ya. Dan ini yang paling penting adalah kita mendeteksi sejak awal. Benjolan-benjolan yang tidak ada pada yang tidak seharusnya ada, tapi terdeteksi kok. Kita ini yang harus dikonfirmasi lagi. Jadi kalau mandiin diraba kali ya kan? Iya, lagi mandiin kita raba, terus kok ada benjol ya? Nah ini yang harus dikonfirmasi. Nah tapi karena paling sering adalah kanker anak. Kanker anak itu adalah leukemia, maksudnya Prof ya, leukemia. Itu susah ya deteksinya, nggak bisa. Deteksinya susah Prof, karena kan gejalanya langsung dan cepat ya. Kalau leukemia itu, jadi yang gejalanya itu apa aja tuh? Gejalanya leukemia atau kanker anak, kanker darah adalah awalnya mungkin pucat.
Biasanya pasien-pasien itu datang dengan pucat ditambah ada perdarahan. Perdarahan tuh bisa berupa perdarahan aktif maupun seperti lebam-lebam atau bintik gitu ya. Kok ini anak mudah lebam, kok ini ada bintik-bintik tapi yang nggak hilang, kayak digigit nyamuk tapi ini yang nggak hilang. Atau ada perdarahan gusi, mimisan, demam yang tidak tinggi, kan kadang-kadang ada anak demam tinggi 3 hari, itu kan biasanya infeksi virus ya. Ini anget-anget aja gitu ya, atau gampang sakit. Nah, tapi nggak jelas nih penyebabnya apa. Nah, ini juga harus dipikirkan, apakah ini jangan-jangan Harus disingkirkan dulu harus kemungkinan disingkirkan, kanker anak. kemungkinan Ya. yang paling berat. Apalagi kadang-kadang dia ditambah ada nyeri perut, nyeri sendi, nyeri tulang gitu ya, Prof. Itu juga sebenarnya gejala. Sama satu lagi pembesaran perut. Karena pembesaran hati dan limpa itu juga salah satu gejala dari Yang penting barangkali kalau ada anak kecil, baby, balita atau anak-anak lah, kita harus lebih memperhatikan ya kan. Iya. Kalau memandikan atau apa ada benjolan atau ada keluhan atau ada semua gejala yang terjadi pada anak-anak harus dicermati dengan baik. Apalagi kalau tidak sembuh kali ya. Iya, Pak. Kalau tidak sembuh dengan obat-obatan yang biasa dilakukan, kita harus lebih Harus segera. waspada. Karena memang tidak ada deteksinya untuk leukemia Dan ya harus kan. cepat ya, Prof. Maksudnya deteksi, jangan takut konsultasi. Karena kadang-kadang orang tua udah takut duluan, takut nanti anaknya diambil darah, takut divonis Iya, gitu. Jadi ditunggu padahal itu yang menunggu itu yang makan waktu dan akhirnya iya, jadinya stadiumnya lanjut gitu. iya. Seringnya itu karena orang tua takut mendapat vonis itu jadinya Jadi lebih delay menyembunyikan, diagnosis. padahal jadinya delay ya. Padahal jadinya Padahal delay itu sangat-sangat prognosisnya mempengaruhi menjadi survival banget. luar biasa sekali sobat baper sekalian. Iya. Jadi message-nya dari Dr. Ludi adalah bahwa gejala apapun juga pada anak harus diperhatikan dengan baik. Betul. Dan diobati, dan kalau tidak sembuh harus disingkirkan. Jangan Kemungkinan takut itu adalah kanker dan jangan takut. Baik, silahkan sampaikan Dr. Ludi apa final message dari diskusi kita kali ini. Baik, terima kasih Prof kesempatannya untuk sobat baper sekalian di seluruh Indonesia yang menonton. Jadi kanker anak itu sebenarnya bisa disembuhkan. Ingat ya, bisa disembuhkan jika ditemukan dalam stadium awal, stadium Diobati dini. juga dong. Iya, tentunya Prof didiagnosis dulu dan akhirnya diobati segera. Jadi jangan menunda pengobatan, jangan menunda diagnosis dan jangan menunda pengobatan. Karena kesembuhan akan lebih baik pada mereka yang terdiagnosis dini dan juga terobati dengan baik secara segera. Ya. Baik, sobat baper sekalian, sudah jelas kita mengenai kanker anak yang sangat sayang sekali tidak bisa dideteksi secara dini, kecuali memang kewaspadaan dari orang tua diharapkan. Tidak seperti misalnya kanker mulut rahim, kita bisa lakukan pemeriksaan untuk deteksi dini. Apalagi kalau kanker darah ya, pada anak tidak bisa sama sekali. Yang bisa adalah kita tetap waspada terhadap berbagai macam gejala yang ada atau keluhan dari si anak atau ada sesuatu yang berbeda pada anak. Nah, pada keadaan itu harus segala memeriksakan diri, dan kalau terdiagnosa sebagai kanker anak jangan takut untuk segera diobati. Jadi jangan disembuhkan karena diagnosa dini dan pengobatan dini merupakan kunci keberhasilan dari pengobatan. Terima kasih Dr. Ludi atas waktunya, sobat baper sekalian. Waktu juga yang menyebabkan kita harus berpisah kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama Dr. Ludi, staf ilmu kesehatan anak divisi dari hematologi onkologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini dapat bermanfaat bagi sobat baper sekalian. Terima kasih. Salam.